Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tawakkalna 'ala Allah i'tasamtu billah wa dha amri ila Allah. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahu min qablu minan naris samun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'dama maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Al hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Habibul Karim, wa nahnu ala dhalika minas sahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah salat subuh, mari kita bersama-sama memanjatkan pujian dan pujaan kita kepada Allah Sang Pencipta, pada Allah Sang Raja, pada Allah Sang Berkuasa, Allah yang Maha Gagah Perkasa, Allah bendahara bagi kita makhluk semua yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lautan, yang ada di awan, yang ada di angin. Semua makhluk merajai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu Allah sampaikan ke junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula sampai kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, yaitu kita umat di akhir zaman, umat yang begitu sudah miris, umat yang begitu sudah tipis, umat yang begitu sudah rasa keresahan dan ketakutannya hampir-hampir kita tidak percaya lagi kepada Allah dan Rasulnya. Betul tidak? Betul. Aku saja jujur, hampir saja sudah tipis sekulit bawang imannya umat di akhir zaman. Salah satu kita ini sudah dibentrokan, dibenturkan dengan bermacam-macam permasalahan. Bukankah itu suatu ujian? Iman kita akan semakin menipis. Tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang masih mengagungkanku, hari kelahiranku,
yaitu disebut Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terangkat, terselamatkan insya Allah. Amin. Namun kembali kepada diri kita, tergantung kepada diri kita mencari keselamatan masing-masing. Bukan berarti kita bergantung kepada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai begitu saja. Semua kita dalam proses perjalanan untuk menuju syafaatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam kita sudah mampu menghadirkan mubalik, menghadirkan kiai. Yang dimaksud Maulid memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kumpul di lapangan, bukan berarti kita berbahagia, bersuka-suka di lapangan yang begitu cukup banyak jamaahnya, laki-laki, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, muda maupun tua, sudah pasti hadir di tengah-tengahnya tabligh akbar memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itukah yang akan menjadi jaminan untuk kita? Masya Allah. Pantas orang-orang Wahabi selalu menyerang kepada kita karena masjid di waktu subuh hanya beberapa shop saja. Ini kah hasil daripada materi Maulid Nabi besar yang tadi malam dikumandangkan bersama-sama? Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW siarnya, ramaikanlah masjidmu, ramaikanlah musalamu, ramaikanlah majlismu, ramaikanlah wargamu dengan siar agamamu, agama yang telah aku sempurnakan, kata Rasulullah SAW. Ini sudah miris kita hari ini. Masya Allah. Bapak panitia capek mengurus maulid, pasti capek ya. Semua pengurus penanggung jawab lelah walaupun tidak ada upah, tapi insya Allah Allah sudah menyediakan tempat akan bertetanggaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surganya berdampingan dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bagi orang yang ikhlas meyakini bahwa Rasulullah makhluk yang suci, makhluk yang agung, makhluk yang mulia, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kekasih Rasul itu, bukan hanya yang dicintai oleh Allah, bahkan lebih daripada dikasihi, lebih daripada dicintai, menjadi Nabiuna Muhammad Al-Khalil. Nabi Muhammad itu orang yang aku paling sayangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Masihkah ingat kita sebagaimana janjinya al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Sallu alaih. Pak, Bu, surga naim untuk siapa? Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli. Untuk siapa? Bersolawat. Untuk orang yang lidahnya basah, goyang, selalu bersolawat, memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hentinya lidahmu yang bersahdukan, suaramu dihiasi dengan bersolawat. Suaramu bukan dihiasi dengan karaokean. Suaramu bukan dihiasi dengan nyanyi. Masya Allah, ini zaman
gila. Ya, ini zaman sudah Masya Allah bokrok. Allahu Akbar. Ingat saudara hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sekali-kali kita mempunyai niat untuk merayakan hari kelahirannya Nabi, itu salah perkataan. Nabi tidak mau dirayakan, Nabi tidak mau dilebih-lebihkan. Ingat, memperingati Maulid. atau mengingatkan hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustaz Nurdin luruskan, apabila ada orang yang mengajak yuk kita rayakan hari kelahirannya Nabi, luruskan Bapak Ustaz. Dari perkataan saja dipermasalah oleh orang sono, orang-orang yang tidak suka dengan kita, dari perkataan saja diutak-atik kesalahan kita, bid'ah lah segala macam. Nah, ini yang harus kita perlu ditangkal oleh kita. Ya, teruskan perjalanan kita, kumandangkan kita, ajak anak-anak kita, didik anak-anak kita untuk lebih dekat kenalnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan sejarah riwayat hikmahnya daripada sejarah perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dari Nabi Adam alaihissalam. Berikan sejarahnya kepada anak-anak kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi saya mukadimakan, dalam arti dan aku telah menciptakan jin, ya, sebelum aku menciptakan Adam. Aku telah menciptakan jin sebelum aku menciptakan Adam dari api yang sangat panas. Nah, awalnya nih sejarah nih, ya, ingat. Jadi Maulid itu jangan ketawa-ketawa cakak cikiki kesana kesini kayak pelawak. Ya, materinya, motivasinya untuk mendorong kesemangatan ibadahnya kita aplikasikan, kita buktikan. Setelah hasil daripada Maulid Nabi kita, saudara, ingat, kasih sejarah kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, bahwa Allah sebelum menciptakan Adam terlebih dahulu menciptakan makhluk jin yang tercipta dari api yang sangat panas. Nah, ini sejarah. Kemudian Allah menjadikannya itu jin menjadi penghuni sorga. Karena sekian ribu tahun jin di sorga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah bersemayam pada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penghuninya sorga. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang tercipta dari tanah lempung, dari tanah liat, dari tanah hitam kelam, bahkan tanah got kalau bahasa di kota bumi. Diciptakan oleh Allah kemudian dibentuk dengan sempurna sesempurnanya. Setelah Allah menciptakan bentukan dari gumpalan tanah, kemudian Allah meniupkan ruh kepada gumpalan tanah yang telah disempurnakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hiduplah, lahirlah Nabiullah Adam alaihi salam. Setelah sempurna ciptaannya Adam alaihi salam, Allah memerintahkan kepada para malaikat, saudara. Ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khalilun basaram min salsalin min hama'in masnun. Allah, firman Allah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat. Ya, bukti ya.
Pak, Bu, bisa ada di dunia nggak kita kalau nggak ada sebab Adam? Enggak. Ini sejarah kan? Jati diri kita kan? Kita bisa ada di dunia dikarenakan Nabiullah Adam alaihi salam. Ntar dulu. Protes. Bukan karena Adam alaihi salam. Disebabkan kita turun ke dunia karena kaum Hawa. Adam sudah ditetapkan ketika memerintahkan sujud kepada para malaikat, semua sujud. Makhluk sujud, pohon-pohon sujud, semua yang ada di dunia sujud. Maaf, jangan salah pengertian. Sujud dalam arti di sini bukan sujud menyembah. Allah tidak menyuruh nyembah kepada makhluknya. Dalam arti sujud taat, merendahkan diri, taat dengan instruksi, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Si jin sombong sekali. Sorry. Ntar dulu, gua harus sujud kepada manusia yang tercipta dari benda yang hina dina, yang sehari-harinya diinjak-injak, bahkan dicangkul sama kita, bahkan dipipisin sama kita. Betul nggak? Gengsi dong. Gengsi ya? Gengsi. Dia makhluk yang paling hebat, jin yang sudah menghuni menguasai kerajaan surga. Tidak taat, tidak sujud. Akhirnya Allah mengeluarkan perintah, iblis, keluarlah. Jikalau engkau tidak mau sujud seperti malaikat yang aku perintahkan dan makhluk-makhluk yang lainnya sudah taat tunduk patuh kepada Adam alaihissalam, hanya kau illa iblis aba, tidak ada kemauan untuk bersujud. Akhirnya dikeluarkanlah si iblis. Nah, siap-siap teh manis nih ya, Pak Bimo, siap-siap nih ngopi bareng. Masya Allah, tim konsumsi udah sibuk ya. Lalu si iblis menolak, tetap tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Akhirnya dikeluarkan. Keluar. Nabiullah Adam menduduki singgasana kerajaan surga. Nah, si iblis nggak mau begitu saja dikeluarkan. Minta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta mandat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kalau memang saya harus turun dari surga, dari singgasana kerajaan yang begitu enak, oke, tidak masalah. Tapi saya beri penangguhan, beri saya mandat, ya Rabb. Kata si iblis. Allah berfirman, ya aku beri, apa keinginanmu? Beri saya keleluasaan, beri saya kewenangan. Tentang apa itu? Wahai iblis, untuk menggoda semua manusia dan untuk menghancurkan dan menyesatkan keturunannya Bani Adam. Masya Allah. Keluarlah. Tapi si iblis nggak punya cara, bingung. Karena di situ kecuali orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah, iblis tidak bisa mau masuk, tidak bisa menggodanya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah yaitu anbiya wal mursalin. Akhirnya si iblis karena keinginannya tetap semangat, menggebu-gebu, tidak pernah berhenti. Akhirnya selama 300 tahun iblis menunggu di pintu surganya Adam, saudara. Bayangkan, 300 tahun di surga sama 300 di dunia. Berapa? 300 tahun di surga tidak sama dengan 300 di dunia. Ya Pak ya? Yang mau berbuat jahat aja, ulet, tekun, takwa, menunggu keluarnya Adam dari surga, ingin dicelakai oleh si iblis. Masya Allah, 300 tahun Pak, Bu, bayangkan. Tidak tahunya Allah sudah menciptakan dua makhluk, yaitu pasangannya Siti Hawa. Pas begitu udah nyampe 300 tahun, ada yang keluar dari surga
seekor burung merak dalam satu riwayat. Makanya merak ini kayak berlian, ya, sayapnya coba lihat, kayak batu yakut, Kelap-kelip. ya, masya Allah. Harganya mahal. Kalau di Indonesia paling jauh di mana? Di Kalimantan adanya, betul nggak? Ya. Ini burung merak, begitu indah kayak widadari. Dipandang dari jauh, coba kita perhatikan merak, ya kan? Kayak putri widadari. Itulah yang menjaganya Adam dan Hawa. Burung-burung merak, keluar burung merak. Dikirain yang keluar Adam. Seekor burung merak. Ditanya oleh iblis bahasnya, merak, lu dari mana kok bisa keluar dari surga? Gua aja beribu-ribu tahun di surga, sekarang sudah tidak bisa. Lu makhluk siapa? Kata merak menjawab, akulah bidadari-bidadari yang menjaga, membimbing Siti Hawa. Oh, rupanya Tuhan sudah menciptakan dua makhluk kok. Ketinggalan, kata si merak. Jelas saja kau tidak akan diberikan informasi lagi yang terbaru. Bahkan berita-berita baru dari langit kau tidak tahu. Makanya Adam sekarang sudah tentram, uskun, udah tentram di surganya. Jangan kau ganggu, kata merak. Nggak bisa ketemu saya dengan Adam. Wah, nggak bisa, kata merak. Akhir kemudian babu Hawa lah, Siti Hawa keluar Siti Hawa. Ini si iblis memberi bisikan kepada Hawa, Hawa, kalau memang lu pengen abadi hidup di surga, maka makanlah buah yang pernah kau larang oleh Allah. Itu akan bertambah keabadian di surga, abadan abada hidupmu di surga. Nah, akhirnya Siti Hawa bilang kepada Adam, ingin menyantap buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kemudian sejarah Nabiullah Adam alaihissalam memakanlah buah yang dilarang. Satu sejarah yang disebut buah apa? Khuldi. Buah khuldi katanya ya. Nah, ada sejarah yang lain bukan buah khuldi. Cuman saya nggak bawa kitabnya, takut salah. Saya tidak mau berbicara tanpa kitab. Ya, sesohorun namanya. Ya, nggak bisa saya. Insya Allah nanti saya terangkan. Nah, akhir kemudian terjerumuslah Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang. Allah berfirman, wahai Adam Hawa, keluarlah dari singgasanaku, kosongkanlah surga, diturunkan ke bumi. Nah, gara-gara Siti Hawa kacau alam dunia. Artinya gara-gara kaum perempuan kacau alam dunia. Ya, sekarang yang menjadi pelakor siapa? Perempuan. Ya, betul nggak? Betul. KDRT gara-gara Perempuan. Si Lesti gara-gara itu tadi kacau rame gara-gara kaum Hawa yang berpangkat saling tembak menembak sampai mati gara-gara Perempuan. Allahu Akbar. Betul nggak? Betul. Ini Masya Allah. Akhir kemudian turunlah dua-duanya dari surga ke bumi, dipisahkan. Yang satu di Yaman, yang satu di India. Allahu Akbar. Terpisah beribu-ribu tahun. Ya, Adam dan Hawa. Terpisah, ibadah tetap jalan. Pak, Bu, ibadah tetap jalan dalam keadaan tersiksa, ibadah tetap jalan dalam keadaan sengsara, ibadah tetap jalan dalam keadaan sedih, ibadah tetap jalan dalam keadaan gembira. Infiru hifafan wa siqala. Berangkatlah kamu di jalan yang benar, baik dalam keadaan ringan maupun berat. Suruh berangkat. Adam dan Hawa berangkat, menerima kenyataan. Nah, disitulah Adam dan Hawa terpisah.
Sampai-sampai Adam di dalam sujudnya, Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku dengan kesalahannya telah mendolimi. Pada saat Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi, semua makhluk pada nangis, menyesali akan ditinggal dengan Adam dan Hawa. Tetapi ada dua makhluk yang tidak menangis. Apa itu yang tidak menangis? Satu biddatun emas, keduanya pohon kayu gaharu. Gaharu apa gaharu? Yang suka dibikin itu tuh gaharu. Nggak bisa saya ngomong nih. Nah, itu dua pak makhluk. Satu emas, dua gaharu. Gaharu dulunya nggak wangi pak, nggak wangi dulu, biasa aja kayak kayu biasa. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kayu emas, kenapa kau berdua tidak pernah menangis ketika kepergian Adam dan Hawa? Jawab dua-duanya, buat apa menangisi orang yang telah berbuat zalim kepadamu ya Rabb? Yang telah berkhianat kepadamu ya Rabb? Biarkan yang lain pada nangis. Oh, itu rupanya. Makanya semenjak itu gaharu menjadi wangi. Saat ini diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas pun demikian, begitu berharga tinggi harga emas. Bahkan emas haram untuk dipakai kaum Adam. Betul nggak? Haram. Bapak-bapak di sini yang pakai emas kecuali gigi ompong boleh diganti dengan emas, ya. Jangan coba-coba mentang-mentang banyak duit beli cincin, batu cincin talinya emas, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, laki-laki itulah di surga itu. Emas mendapatkan gelar, makanya emas nempelnya di kaum wanita yang akan membuat keributan itu. Cara polanya iblis juga, saudara. Masya Allah. Gara-gara emas juga banyak nyawa yang melayang. Nah, ini hebatnya emas diperebutkan, ya. Nah, gaharu menjadi wangi. Saat ini begitu mahalul qiyam dikelilingi itu gaharu sambil dibakar, wangi. Itu disebabkan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti benci kepada Adam, bukan. Tidak senang dengan karena itunya tadi, ya, tergoda dengan iblis. Iblis ini orang pintar, ahli sujud. Maka oleh Allah ditempatkan di surga itu ahli sujud. Cuman hanya saja dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Nah, saat ini juga ada makhluk yang seperti itu, banyak yang tidak mau taat kepada Nabi, yang anti maulid kepada Nabi. Bukankah dia orang pintar, saudara, orang hebat, ahli ibadah, tapi sayang sekali benci kepada maulid, sholawat, marhaba ila hadaratin nabil mustafa. Hei Ustaz musyrik itu, dia bilang, sini ngaji dah sama gua, jangan bilang musik di belakang, ngaji sama gua, ngaji yang bener. Sosohorun bilang musyrik, Ustaz musyrik, katanya idah hadratin nabil mustafa. Tidak ada ajarannya katanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah man jaro aliman sunnatul anbiya? Dengar nggak? Biar denger. Tapi di sini nggak ada yang kayak begitu, ya. Kelompok begitu di sini steril, bersih. Insya Allah ahlu sunnah wal jamaah semua. Kata Rasul, barang siapa yang menjarahi orang alim, maka itu sunnatul anbiya. Perintah enggak? Diperintahkan kita jarah kepada orang alim. Enggak ada bidahnya. Mendatangi orang alim diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hari ini man jalasa aliman fakannama jalasa ani. Bapak di sini sedang berduduk
di majlis taklim bersama orang alim. Kalau ada yang alimnya di sini, sayangnya nggak ada yang alimnya di sini. Ya semua ortodok. Bapak sama saja hari ini duduk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya Pak ya. Ayo kita tegakkan dakwah syiar Islam di tengah-tengah kita. Jangan takut oleh orang-orang seperti tidak menyukai dengan pekerjaan kita, tidak menyukai dengan sholawat yang sering kita dengungkan sholawatnya, biar kebakar setannya dia. Ayo aja bersolawat, banyakin, ya, nggak usah takut. Ya, kita sebagai umat sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan dalil dan tafsirnya benar, tidak melebihi, tidak mengurangi. Kalau mereka tafsir dilebihi, salah satu bukti tafsir dari Imam Sadiq, ya, menafsirkan ayat semua segala sesuatu akan hancur di bumi ini kecuali Allah. Tafsir kita, kecuali Allah yang tidak hancur. Dia nyeleneh tafsirnya. Apa tafsirnya? Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan hancur kecuali wajahnya Ali. Apakah nggak musyrik? Yang musyrik kita atau dia? Ayo, yang sebenarnya. Saya baca faktanya. Tafsirnya diselewengkan, dilebihkan oleh dia. Katanya memandang wajah Ali adalah ibadah. Mana alinya? Apakah imam-imam kalian, imam-imam mereka itu mengaku Ali, dinamakan Ali, sehingga dia memandang imam-imamnya itu menjadi pemandangannya kepada Ali, mandang wajahnya kepada Ali? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ini ajaran yang sudah melenceng, yang tidak sesuai dengan dalil dan sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musyrik Pak. Kalau balik lagi ke kita harus bersyahadat lagi. Nah ini orang-orang yang anti maulid, anti bersolawat, anti tahlil. Ya, Nabi Muhammad katanya tidak mulia. Lalu botak, berkoreng lagi. Nabi Muhammad dikatakan tidak mulia. Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu. Di depan saya ngomongnya. Mau saya berdialoglah, ya, berkomunikasilah. Jangan mengatakan, menghina, melecehkan Nabi tidak mulia. Yang mulia hanya Allah. Betul, Allah mulia secara tauhid. Kan kami ini bukan menyembah kepada Nabi Muhammad, hanya memuji kepada orang yang terpuji, orang yang telah piawai, berhasil di dalam perjuangannya perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam dakwahnya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ada penerusnya, al ulama warasatul anbiya, ulama-ulamanya yang jelas sanadnya. Inilah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Bapak, Ibu perlu tahu apa yang dipakai oleh dia, ya, mereka orang sono non jamaah, ya, non ahlu sunnah wal jamaah maksud saya. Coba simak Pak, saya bacakan, ya. Ini mereka yang dipakai sehari-hari. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, menurut mereka nih. Satu, menyimpangkan tafsir Al-Quran. Sini udah keluar dari jalur Islam. Dua, memandang wajah Ali adalah ibadah. Dua. Yang ketiga, malaikat Jibril diajarkan oleh Ali alaihissalam. Berapa tadi? Mas Arjo? Ketiga. Yang keempat, golongan kanan dalam Al-Quran adalah Syiah.
Waduh, hebat. Katanya golongan kanan adalah Syiah. Oh, orang Syiah ya kelompok ini ya. Yang kelima, menggantikan kewajiban membaca Al-Fatihah ketika sholat. Allahu Akbar, ruksak. Menggantikan bacaan Al-Fatihah ketika sholat. Sudah rukun kita bukan Pak? Bukan. Belum pernah dengar kan? Belum. Ya karena nggak punya kitabnya Bapak. Ya saya bacakan hari ini. Ini tata cara mereka, makanya waspada, hati-hati. Saya kasih tahu, ini sosialisasikan kepada jamaah, ya. Tuh sampai gitunya. Keenam, membolehkan sholat dalam keadaan telanjang. Allahu Akbar. Ini tafsir dari Syekh Ja'fari, membolehkan sholat dalam keadaan telanjang. Tafsirnya dimakan mentah-mentah. Pahamkah Bapak? Artinya boleh sholat dalam keadaan telanjang apabila tidak ada yang melihatnya. Maksudnya begitu, lanjutkan. Nah sekarang pikir Pak, boleh sholat telanjang dah, silahkan. Kalau tidak ada yang melihat, kira-kira di mana kita punya tempat sekiranya tidak ada yang melihat? Sok, pikir, ayo. Oke, lolos dari pandangan manusia. Oke, tempat sholatnya di tempat gelap atau di gudang tersendiri. Oke. Tapi ini hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah dianggap buta? Allah melihat, ini tafsir begitu. Kalau sekiranya tauhid kita nyampe, iman kita nyampe kepada Allah, bahwa Allah memperhatikan kita ketika sholat, jangan telanjang. Ini tafsir dimakan mentah-mentah. Jamaah yang kayak itu ada Pak, sholat telanjang. Siapa dia? Syiah. Yang dikembangkan di Indonesia oleh yang mengakunya imam dulu. Allahu Akbar, dari mana? Ada mengaku imam yang diekspansi dari negeri Iran, ya, untuk memperkembang keimaman dia, menambah imam dia. Nah, yaitu Ibnu bukan mana ya, Imam Tajul. Imam Tajul ini mengembangkan Syiahnya. Ingat gak Pak tragedi sejarah di Sampang Madura pada tahun 2011? Saya waktu itu masih kuliah melanjutkan PGA di Ma'had Al-Zaitun waktu itu. Ya, itu saya juga sempat diajak oleh Presidenan Bogor untuk membicarakan hal kejadian di Sampang Madura Pak. Masya Allah, ribut Syiah sama non Syiah, bentrokan, ya. Begitu setelah dikaji, oh berarti yang kafir itu siapa? Bukan orang kafir yang tidak masuk ke agama Islam, ternyata orang Islamnya. Pantas kata Rasulullah, yang akan meruksak agama Islam bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, melainkan orang Islamnya sendiri. Kata Rasul. Oh, benar. Kejadian lagi di Cikesik, yang mengaku agamanya kelompoknya Ahmadiyah. Yeah. Cikesik, Paneglang, ujung Kulon Banten, yang diberantas oleh Amir Fiqih dan Abu Iya Qurtubi Jailani, kemudian Cecep Bustami yang sudah gugur. Cecep Bustami itu memberantas Syiah yang kejadian di Cikesik, Cilegon. Kejadian lagi, ya. Tepatnya bulan Agustus 2012. Nah ini di sini sekarang sedang menyelinap lagi ke kita, ya. Dia tetap menggantikan, dikembangkan menjadi Wahabi. Nah ingat, Wahabi lembut, berbaur dengan kita, diundang tahlil, duduk bersama kita. Awas, hati-hati.
Oke, bagus. Kita jangan nyerang. Biarkan sampai di mana dia sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat. Kita ikuti. Cuman yang saya khawatirkan kenanya kepada orang yang tidak mengerti sejarah dan tidak bisa membaca kitab. Itu yang dikhawatirkan. Ya, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, rekan kita, sahabat kita, itu yang dikhawatirkan. Kena. Tuh, sekarang Wahabi. Nah, ingat ya, mudah-mudahan kota bumi ini steril dari non aswajah ya. Amin. Mudah-mudahan kota bumi dua ini terlindungi, Amin. terjaga. Amin. Yaitu siapa yang ngejaganya, kita ini harus tanggung jawab. Ya, jangan sampai terjadi di Indonesia ada paham-paham seperti itu yang keluar dari jalur Islam atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak punya berkewajiban untuk membaca 2 kalimat syahadat. Ingat Pak, dia tidak berkewajiban untuk membaca 2 kalimat syahadat. Makanya dia rukun Islamnya rukun Islamnya dia hanya sholat, zakat, puasa, naik haji, tapi naik hajinya tidak ke Baitullah. Ingat Pak, enggak tawaf Pak, enggak ke Baitullah. Kemana? Ke Karbala, ke kuburan Sayyidina Ali. Nah, di situ dia merajam sendiri Pak, ngegebukin. Apabila dia punya dosa di Indonesia, dia ngegebukin sendiri sampai berdarah-darah. Ininya dijedot-jedotin ke dinding sampai meratap-ratap menangis. Tuh orang yang kayak gitu Pak, menebus dosa dengan merajam sendiri Pak. Dia megang batu, ya pukulin batu. Dia megang pentungan. Dia megang pedang sekalipun dibacokin. Allahu Akbar. Apakah ada ajarannya dari Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merajam sendiri? Enggak. Ya, ingat Pak ya. Itu tandanya orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Syiah dulu mah bener Pak. Zaman Sayyidina Ali bener. Syiah itu ya oleh Kangjeng Nabi dilindungi. Tapi kalau Syiah sekarang sudah jauh penyimpangannya Pak. Itu tadi yang saya bacakan. Tafsirnya udah nggak jelas Pak. Ada lebih, ada kurang tafsirnya. Ya, menyalahgunakan dalil dan merebut mengambil kedudukannya Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia disamakan imam-imam yang 13, 14 itu dengan Ali karamallahu wajah, bahkan lebih maksum, lebih suci daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh mengambil kedudukannya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam dia lebih maksum, imam dia lebih suci dibanding Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ini sudah menyimpang, sudah tidak diridhoi oleh Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mempunyai 2 kalimat syahadat. Ingat satu kalimat lagi. Dari mana itu datangnya tauhid dan perjuangan siapa itu tauhid? Ketika Nabiullah Adam diterima taubatnya, ketika dibuka melihat terpampang di tiang sorga, terpampang di tiang aras, kaligrafi la ilaha tauhid illallah. Di sampingnya ada kaligrafi Muhammadur Rasulullah. Jibril kaget. Begitu Adam membacakan kalimat itu, Pak Jibril kaget. Siapa itu nama yang terindah, wahai Adam? Nabiullah. Selama ini saya bersembahyang dekat kepada Allah, sujud kepada Allah, belum pernah dengar kalimat itu. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, dilecehkan Nabi Muhammad. Itu terbukanya oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam aja tertarik dengan nama tersebut karena orangnya belum ada. Semua ngantri merindukannya, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, semua sampai ke Nabi Isa alaihissalam merindukan yang disebut namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merindukan semua ngantri. Bahkan Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak Pak?
Jelas tidak Pak? Ya. Jelas ya. Ingat Nabi Muhammad itu makhluk yang mulia dan makhluk yang terpuji. Jangan dilecehkan, jangan dinistakan. Tetap Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup Pak ya. Sudah matahari sudah keluar ya. Kita ngopi bareng. Cuman ingat ngopinya tidak boleh di area masjid. Jaga kebersihan. Khawatir ada kecoa memakan sisa makanan. Kecoa jadi najis untuk salat walaupun tidak mengandung darah. Khawatir kecoa kekenyangan makan makanan sisa mati di tempat. Semut apa segala macam. Jaga kebersihan. Ayo kita mepet ke sono. Agak sonoan. Apalagi merokok haram hukumnya di masjid. Ya, karena ini sudah menjadi masjid jami. Ya, masjid banyak Pak, musola juga masjid. Tapi musola masjid guer jami, gitu bedanya. Sama ya. Nah, ini mah masjid jami, masjid agung, masjid besar. Jaga. Ayo kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan terlindungi dari hal-hal yang bid'ah yang tadi saya ceritakan. Oh, ini kalau dibacakan ini kitab Masya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu di lain kali bisa membahas kembali. Insya Allah untuk kita terlindungi dari sifat-sifat yang bid'ah. Mudah-mudahan kita tetap beristiqomah. Istiqomah bukan bersama istri di rumah, istiqomah bersama guru. Ya, itu yang terbaik. Ayo istiqomah bersama guru kita yang akan memberikan padoman, yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Istiqomah ayo ya. Kita bersama-sama mudah-mudahan ya Allah lindungilah umatku, wargaku ya Allah yang berada di kota Bumi Dua dan sekitarnya. Amin. Terhindar dari sifat bid'ah. Kuatkan iman dan takwanya, tauhidnya kepada Allah dan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah ya Allah, jauhkanlah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa lihal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Amanal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmadal Mustafa
وصحبه أجمعين اللهم